Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Suryawijaya, NIM 205231242, mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. A. Kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. B. Tujuan kebijakan moneter sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan hal tersebut, banyak aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia berikutnya yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Kestabilan peredaran uang membuat aktivitas produksi meningkat. Dengan naiknya kegiatan produksi, maka diperlukan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang, sehingga tingkat daya beli antara periode tetap sama. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kebijakan moneter tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri saja, namun juga luar negeri. Hal ini dapat diwujudkan melalui kestabilan jumlah barang ekspor dan impor sama besarnya. Kemudian, mendorong pertumbuhan ekonomi. Seluruh dampak atas kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab demi mencapai tujuan tersebut diperlukan berbagai kesuksesan tiap komponen, misalnya seperti tersedia lapangan pekerjaan, kontrol tingkat inflasi, aktivitas produksi dan permintaan barang, dan lainnya. Jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam pengambilan keputusan terkait peredaran uang, Bank Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan moneter. Penjelasannya sebagai berikut. Kemudian, kebijakan moneter kontraktif. Berikutnya, jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan diskonto atau diskon rate. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kemudian, ada operasi pasar terbuka. Ketika permintaan mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Berikutnya, kebijakan rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman, sementara bila cadangan kas uang bank harus ditambah. Uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. Kemudian, penetapan suku bunga acuan. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Himbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk
menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Contoh kebijakan moneter di Indonesia yaitu yang pertama, pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Yang keempat, program intervensi rupiah. B. Kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal yaitu sebagai berikut. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Meningkatkan kualitas SDM. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya. Berikutnya, menjaga stabilitas harga barang. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Kemudian, mendorong investasi. Menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Dari segi teoretis, kebijakan fiskal fungsional. Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Berikutnya, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Berikutnya, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Berikutnya, dari segi penerapan. Kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Dari segi neraca pembayaran, kebijakan fiskal seimbang. Fungsi kebijakan fiskal A1 ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Kemudian, kebijakan fiskal surplus. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. Berikutnya, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Kemudian, kebijakan fiskal dinamis. Regulasi fiskal dinamis yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Berikutnya, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia diantaranya pajak. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Berikutnya, pengeluaran belanja. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR bagi PNS. Berikutnya, obligasi publik. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Kemudian, contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Tax amnesty,
subsidi BBM dan gas, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. C. Perbedaan kebijakan moneter dan fiskal. Perbedaan kebijakan moneter dan fiskal yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.